Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya seputar Indonesia. Sudah lama saya tidak bikin narasi-narasi atau mengomentari terkait nasab Ba'alawi. Sejauh ini saya masih suka memantau beberapa YouTuber atau mukibin Ba'alawi yang terus-menerus menyerang para kiai-kiai atau ulama-ulama yang membicarakan tentang nasabnya para habaib atau nasab Ba'alawi. Saya melihatnya Bang TIJ dan Bung Lubis sepertinya beliau berdua itu bisa dibilang mungkin ketakutan ya, mungkin ketakutan sama habaib atau habib. Jadi beliau berdua itu akhir-akhir ini menyerang semua kiai-kiai yang membahas permasalahan nasab Ba'alawi. Mungkin juga suatu cara untuk menyelamatkan channel YouTube-nya Bang TIJ yang pertama itu, yang subscribe-nya sudah banyak. Mungkin juga seperti itu, demi channel YouTube-nya itu bisa pulih kembali. Satu-satunya jalan yaitu Bang TIJ menyerang habis-habisan, bahkan Dokter Sugeng saja sampai dihantam, itu yang ndak habis pikir. Tapi oke lah, ndak masalah. Yang jelas sampai saat ini saya masih menghormati, menghargai Bang TIJ dan Bung Lubis. Oke, kita fokus terhadap pembahasan nasab Ba'alawi ya. Pilpres tahun 2014 tahun 2019 ya, itu peran para habaib ya, itu suara para habaib itu sangat mendominasi dan sangat-sangat mempengaruhi suara para capres dan cawapres tertentu. Karena pada waktu tahun 2014 tahun 2019 ya, itu masih banyak oknum-oknum habib yang mengklaim sebagai cucu nabi atau duriah nabi. Jadi masyarakat itu terpengaruh terhadap oknum-oknum habib yang mengklaim sebagai duriah nabi atau cucu kanjeng nabi. Setelah munculnya kajian atau tesis ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, sekarang faktanya ya, itu permasalahan pilpres, capres dan cawapres itu suara habaib tidak lagi didengar atau diperhitungkan oleh masyarakat, karena tidak bisa membantah tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani.
Jadi mereka itu oknum-oknum Habib ya, karena tidak semua Habib itu mengaku terang-terangan mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Ya banyak tapi tidak semua. Tapi sekarang kan tidak bisa lagi. Mungkin juga malu akan mengaku sebagai cucu Nabi atau mengaku sebagai duriah Nabi, karena tidak bisa membantah tesis Kiai Imad. Bahkan sampai detik ini tuh satu pun tidak ada Habib yang bisa membantah atau menyanggah tesisnya Kiai Imad. Ini kan sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin penyematan atau klaim sepihak sebagai cucu Nabi yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun ya, bisa dirungkatkan hanya dalam waktu beberapa bulan. Saya sangat-sangat mengapresiasi dan salut sama integritas dan pendirian Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait mengkaji nasabnya Ba'alawi. Dan tidak masuk akal juga ya, ribuan bahkan mungkin jutaan Habib yang ada di Indonesia ya khususnya. Masa iya sih satu pun tidak ada perwakilan Habib yang mampu menyanggah atau membuktikan bahwasanya mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Yang jelas faktanya hari ini itu habaib di Indonesia itu tidak semoncer tahun-tahun yang lalu. Ya sekarang bisa dibilang itu keuangannya itu sedikit banyaknya itu ada penurunan. Mungkin sedikit juga ada kebangkrutan. Karena apa? Tidak bisa lagi berperan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mereka sudah tidak dianggap lagi sebagai cucu Kanjeng Nabi yang waktu dulu-dulu itu masyarakat Indonesia masih takut dengan kualat karena melawan duriah Kanjeng Nabi, melawan cucu Kanjeng Nabi. Sekarang tidak ada lagi. Ya buat para habaib yang memang benar alim ya kita tetap mencintai, menghormati, menghargai. Tapi bagi oknum-oknum Habib, apabila sekarang masih mengaku-ngaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, ya memang harus dilawan, harus disadarkan. Boleh mengaku sebagai cucu Nabi, tapi bantah dulu, sanggah dulu kajiannya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jangan hanya menyuruh para mukibin-mukibinnya untuk memframing, untuk memprovokasi, mencaci maki Kiai Imad serta kiai-kiai yang lainnya. Saya salut sekali dengan Gus Fuad Pleret. Beliau dihujat, dicaci maki, direndahkan, diolok-olok. Beliau tetap santuy, tetap dengan pendiriannya. Ya karena apa? Semuanya kan berangkat dari tujuannya. Tujuannya itu apa? Ya tujuannya menyelamatkan
masyarakat Indonesia, menyelamatkan orang-orang yang selama ini tuh masih terdoktrin dengan embel-embel sebagai cucu Kanjeng Nabi. Cuman yang saya heran ya, bahkan kiai-kiai yang punya nama itu sampai saat ini masih menghambakan diri terhadap oknum-oknum Habib tertentu. Itu yang tidak habis pikir. Apakah beliau itu tidak mendengar bahwasanya nasab Ba'alawi atau nasab para habaib itu faktanya hari ini tidak tersambung ke Kanjeng Nabi, baik lewat kajian sejarah, lewat kajian genetik, serta ya kita nilai saja dari akhlak-akhlak mereka saja. Itu begitu banyak oknum-oknum Habib yang sangat bertentangan dengan akhlaknya Kanjeng Nabi. Tapi masih ada kiai-kiai yang punya nama besar itu justru masih nyucup-nyucup dan mengakui bahwasannya Habib itu duriah Kanjeng Nabi. Itu yang tidak habis pikir. Bukannya mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan jamaahnya. Saya pun heran sekali, apa mereka itu takut ya kalau jauh dengan Habib itu, takut ditinggal jamaah apa gimana? Orang jamaahnya itu warga Nahdliyin. Kenapa harus takut? Tolong para kiai-kiai yang punya nama besar, yang santrinya banyak, yang jamaahnya banyak itu untuk menyadarkan para jamaahnya agar tidak terjerumus atau tidak mendukung pembodohan yang selama ini terjadi. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.